Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah majelis taklim nopo nggih? Nur Hasanah Cahaya Kebaikan nggih. Masya Allah. Mugi-mugi jamaah majelis taklim Nur Hasanah diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Amin. Hari ini ibu-ibu kita insya Allah akan belajar bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari? Nopo? Flyeripun, judulipun nopo? Belum dikasih tahu? Belum. Ini kemarin siapa yang minta ya? Judulipun kunci-kunci dikabulkannya doa. Masya Allah. Dinten menika dinten apa Bu? Hari ini hari apa? Jumat. Baik. Jumat bertepatan dengan 1 Syuro, nggih mboten? Maka setiap kali matahari terbit di hari Jumat, disitulah waktu mustajab berdoa. Waktu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Bu ya permintaan kepada Allah. Contoh misalnya panjenengan pengen apa? Minta sama Allah ibu-ibu. Anak soleh, terus rezeki lancar, barokah, terus napa meleh? Sehat. Oh iya betul. Sehat niko nomor wahid, nomor 1. Panjang umur. Jangan Bu, mintanya jangan panjang umur. Sebentar, saya izin menyampaikan. Saya berjumpa dengan salah satu jamaah, di mana jamaah itu curhat ke saya. Ustazah, saya tuh punya simbah. Yuswanipun pun 99. Mungkin doanya dulu pengen panjang umur. Tapi Ustazah, masalahnya kalau satu angkatan beliau itu sudah ada yang kembali kepada Allah, kata beliau simbah nipun ya umur 99 tahun tuh. Ya Allah Gusti, saya udah bosen hidup di dunia katanya. Kapan saya pulang kayak temanku katanya gitu. Setiap kali beliau mendengar ada temannya pulang, tetangganya dipanggil oleh Allah, itu kangen pengen balik gitu loh. Masya Allah. Nah itu kalau kita berdoa panjang umur bisa jadi Allah kabulkan doa kita, yuswani pun panjang tapi bosen hidup. Jadi jadi doanya pun kang leres pripun ibu-ibu. Bagaimana yang betul? Begini doanya. Ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan yang barokah. Mau sedikit mau banyak yang penting manfaat. Urip niko urup. Nggih mboten. Ya, subhanallah. Kita Bu, kita kalau punya anak kita sakit, yang kita ingin doakan kan ya Allah, mudah-mudahan anakku urip, gitu ya kan Bu ya? Biar sembuh. Anak-anak ya rata-rata kalau punya orang tua sakit-sakitan, apalagi sudah lansia, kira-kira harapannya Bu pengen cepet meninggal
Atau ya jujur ya. Atau panjang usianya. Nah, kan benten ge. Makanya kita berdoanya, ya Allah berikanlah. Yuk ibu-ibu yuk, mulai berdoa. Ya Allah berikanlah usia yang barokah lan manfaat. Pinter. Sekarang ada kemajuan ya. Jadi jangan minta umur panjang. Belum tentu umur panjang kita manfaat. Masya Allah. Manfaat barokah istiqomah. Masya Allah. Itu doa yang sangat bagus. Baik. Napa meleh Bu? Ya Yusuf barokah lan manfaat. Napa meleh? Sehat nomor 1 nggih. Saya pernah berjumpa dengan salah satu jamaah yang subhanallah qadarullah ibu-ibu kecetit. Ya, jadi bagian punggungnya kecetit. Akhirnya beliau minta tolong setiap kali mau pakai baju, minta tolong anaknya suruh pakein baju. Jadi masya Allah kita Bu, ketika bisa pakai baju sendiri, melepas baju sendiri, ini adalah nikmat. Kita bisa berjalan, mata kita bisa melihat, ini adalah nikmat. Ya, kami tuh pernah Bu, kami dibuat istilahnya saya dan suami pernah waktu itu membimbing umroh, jamaah umroh. Terus kami lagi tawaf sunnah, itu kami ketemu sama salah satu jamaah dari Afrika sana yang beliau itu tunanetra. Ya, tunanetra, mboten saged ningal, nggak bisa melihat, tapi beliau diundang sama Allah untuk menjadi tamu spesial. Ya. Apa tamu spesialnya? Beliau dipanggil oleh Allah menjadi tamu yang berumroh. Ya, apalagi berhaji. Umroh aja udah seneng ya ibu-ibu ya. Maka waktu itu kami melihat beliau sambil membawa teken Bu, tongkat. Beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya beliau? Kami mendekat, ya kami mendengar beliau membaca Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Kata beliau. Dari situ saya diskusi sama suami saya. Masya Allah ya bebebku. Nah, kan kita katanya kalau manggil suami dengan kalimat yang bagus. Ya, Masya Allah yayangku. Nah itu boleh. Masya Allah apa lagi? Aakku. Nah, kita itu malu ya sama Allah ya. Sudah dikasih mata, sudah dikasih telinga, tapi kadang kita kalau pas tawaf, pas sholat itu masih belum khusyuk gitu ya. Kita belum banyak meminta sama Allah, ya Allah terimalah amal ibadahku, terimalah amal ibadahku. Lah itu Masya Allah jamaah dari Afrika itu Masya Allah diberikan oleh Allah keterbatasan, belum bisa melihat, tapi tetap berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadahku. Jadi ibu-ibu yang namanya mata, ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa melihat itu adalah nikmat. Dan jangan lupa ibu-ibu berdoa. Saya tadi pagi sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu jamaah di Umida Masjid Jogokarian. Saya bilang begini, habis asar nanti, ini kan habis asar, ya ini mustajab lagi doa. Tolong ibu-ibu tulis, saya bilang, karena mereka pengawasan pun sudah biasa berjalan kontinu, jadi nyatat. Saya bilang catat ibu-ibu. Apa doanya nanti pada asar? Sama Allah berdoa, ya Allah, saya minta ya Allah diberikan kesempatan untuk berpuasa. Kapan? Tanggal 9 dan 10. Ya, dalam keadaan terbaik. Kenapa ibu-ibu? Karena ada hamba-hamba Allah yang belum Allah sampaikan usianya di tanggal 9. Ya, dan kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ketahuilah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa tanggal pinten Bu? 9, 10 Muharram, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu.
Seneng napa mboten didelek dosanipun? Seneng. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah sehatkanlah hamba sampai nanti berjumpa dengan tanggal 9 dan 10 dan berikanlah kesempatan kepada hamba untuk berpuasa. Bagi ibu-ibu yang muda-muda, kalaupun nanti di tanggal 9 ternyata datang haid misalnya, maka jangan bersedih. Ya, kenapa? Karena dari awal kita sudah berdoa kepada Allah, semoga nanti di tanggal 9 bisa berpuasa. Kalau toh nanti nggak berpuasa karena haid, dan orang haid nggak boleh berpuasa, maka Allah sudah catat kita semuanya mendapatkan pahala puasa. Begitulah indahnya Islam. Masya Allah. Jadi kita mulai ibu-ibu berdoa asar nanti ya, insya Allah. Ibu-ibu jangan lupa kalau berdoa minta sama Allah agar Allah mengampuni segala dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Allahumma ghfir lil muslimin, gitu kan ya? Al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan dalam berdoa, kita juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita yang telah berjasa kepada kita. Masya Allah Bu, saya itu sering kali begini. Kita pengen enggak Bu, besok ya, ketika kita berada di kubur, sudah terbujur kaku di kubur, mboten sakit sholat, mboten sakit puasa, mboten sakit sedekah, tiba-tiba ada kabar gembira. Ya, kabar gembira ini pun nopo? Malaikat bilang, Ibu Fulana, Bu Dewi, niko wonten transferan pahala. Saking sinten? Dari anakmu yang berdoa untukmu. Masya Allah. Seneng apa mboten? Seneng. Alhamdulillah. Kalau sekarang di dunia panjenengan suka transferan uang dari anak, nggih mboten? Kalau anaknya transfer uang seneng apa mboten? Seneng nggih. Kalau di akhirat nanti yang kita senengi adalah transferan pahala. Makanya Masya Allah ibu-ibu, kalau pas orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan lupakan doakan orang tua kita. Karena kalau kita terus mendoakan orang tua kita, maka Allah akan mudahkan anak-anak kita untuk mendoakan kita. Gitu ya. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke materi nggih ibu-ibu. Bagaimana agar doa kita itu makbul? Kita belajar ini. Ya, yang pertama Bu, ya, ketahuilah bahwa doa ini ternyata termasuk bagian dari ibadah. Nopo kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Doa ini ibadah. Jadi panjenengan berdoa maka sudah dicatat oleh Allah pahala sama. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kata Umar bin Khattab pernah mengatakan, janganlah kau risaukan seberapa besar Allah mengijabah doamu, tapi bersyukurlah kepada Allah manakala kita diberikan kesempatan untuk meminta. Kepada siapa meminta ibu-ibu? Kepada Allah. Ya. Jadi ibadah itu bagian nih pun termasuk doa. Yang kedua ibu-ibu, ini kunci dikabulkannya doa. Mohon ditulis nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini ada grupnya apa mboten nggih? Grup pengawasan. Baik, yang muda-muda tolong ditulis nanti di-share di grup. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar seorang pria mengucapkan dalam doanya. Saya izin menyampaikan dulu nanti pelan-pelan. Ya, doa ini pun begini. Sebelum berdoa ucapkan ini. Allahumma inni. Sekedap saya bacakan dari awal sampai akhir, nanti saya baca pelan-pelan. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya.
Kemudian kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu berdoa diawali dengan kalimat ini kecuali Allah pasti ijabah doanya. Jadi kunci ini pun wonten teng riko, Bu. Ya, saniki tulis nggih pelan-pelan. Allahumma. Ibu-ibu ikuti. Allahumma. Sambil ada yang menulis, sampun. Ntar pelan dulu ya. Inni as'aluka. Ya, dari awal. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Dari awal. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Ya. La ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi. Ulangi ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami. Ayo ibu-ibu. Jalali wal ikrami. Terakhir ya hayyu ya qayyum. Ya terakhir ya hayyu ya qayyum. Masya Allah, pintar-pintar ya ibu-ibu ya. Baik. Arti ini pun apa? Nanti kita ulangi bareng-bareng, kita belajar dulu. Apa artinya ibu-ibu? Artinya Allahumma niko apa? Pintar. Allahumma niko kita lagi minta. Ya Allah. Ini, apa ini ibu-ibu? Sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu. Apa yang kita minta? Bi anna lakal hamda, bahwa pujian itu seluruhnya untukmu. Ya, jadi kita lagi muji-muji Allah. Ya, kita lagi muji-muji, bahasa Jawane lagi memuji Gusti Allah. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi. Dan tidak ada yang memiliki pasangan dan Engkau pun tidak memiliki pasangan. Maksudnya Allah itu esa, satu. Ya, tidak ada yang diduakan, satu. Badi'us samawati wal ardi, dan Allah Azza wa Jalla yang memiliki keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Engkau zat yang maha mulia, yang maha agung. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Dan Engkau adalah zat yang maha hidup dan maha abadi. Masya Allah. Panjenengan kalau membaca doa ini maka pasti Allah ijabah. Sekarang yuk diwawas bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta
Al-Mannanu Badi'us samawati wal ardi Ya dzal jalali wal ikram Ya Hayyu Ya Qayyum. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu. Baik, setelah kita memuji Allah, maka kunci selanjutnya adalah bersolawat. Ya, bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad misalnya. Ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jadi solawat itu paketan ibu-ibu. Paketan dengan pujian-pujian kepada Allah. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita memuji Allah dulu, baru kemudian kita bersolawat. Baik, setelah bersolawat, baru selanjutnya kita minta sama Allah. Apa hajatnya ibu-ibu? Minta sama Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu atas kebutuhanku ya Allah. Penuhilah kebutuhanku, cukupkanlah hamba ya Allah. Jauhkanlah hamba dari rizki yang tidak Engkau ridhoi. Cukupkanlah dengan sesuatu yang halal-halal saja. Kita berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba pengen punya menantu yang baik, yang soli dan soliha. Pengen punya besan yang baik. Datangkanlah laki-laki yang soleh untuk putri hamba. Misalnya, amin. Datangkanlah wanita-wanita yang soliha untuk putra hamba. Ya, kita berdoa kepada Allah. Begitu nggih ibu-ibu nggih? Panjenengan mau tindak umroh, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen banget lihat Ka'bah ya Allah. Selama ini saya sholat menghadap Ka'bah, tapi pengen lihat Ka'bah. Bu, yakinlah bu, Allah pasti ijabah doa panjenengan. Orang yang dipanggil oleh Allah bukan orang kaya, bukan orang yang harus punya uang, tapi orang yang dipanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah adalah orang-orang yang rindu untuk ke sana. Hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Ada seorang anak muda di Indonesia Raya yang tercinta ini, yang kerjaannya ngosek kamar mandi masjid. Panjenengan tahu ceritanya pun? Ngosek kamar mandi masjid. Ada kamar mandi kotor, dikosek sama beliau. Anak muda, Masya Allah. Dan dalam doa-doa beliau terselip sebuah doa, ya Allah saya pengen haji, tapi saya nggak tahu dari mana dan bagaimana. Masya Allah bu, ya Allah saya kalau dengar cerita itu tuh sampai merinding loh, ya. Karena ternyata orang hajian tuh nggak harus antre, gitu ya, nggak harus antri, nggak harus pakai uang. Ternyata kerajaan Saudi Arabia, ya Masya Allah, mencari nama itu, gitu loh. Siapa yang menggerakkan nama anak ini sampai ke kerajaan Saudi Arabia? Allah. Ya, karena dia berdoa, Allah gerakkan hati manusia untuk mencarinya. Ya, akhirnya apa? Ketemulah nama yang dicari itu. Ya, dan alhamdulillah anak muda ini akhirnya tahun ini berhaji ke Baitullah. Rizki Allah yang membagi. Yang penting kalau kita berdoa, di antara adab kuncinya adalah yakin. Napa bu? Yakin. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah, hamba purun ya Allah kalau diparingi oleh Engkau tahun ini 1 miliar. Ya. Tapi ya Allah, napa ada tapinya? Tapi ya Allah, suamiku ya Allah, setiap bulan alhamdulillah dapat gaji 3 juta. 3 dikali 12 berapa bu menurut logika manusia? Yo, 36 juta. Nggih mboten? Mintanya 1 M. Nah, Allah kasih nggak 1 M itu? Allah akan kasih kalau Allah tahu ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau kita berdoa terus Allah belum kasih itu bukan berarti belum diijabah, bukan bu. Terkadang kita berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen mobil terbaru misal. Kan kita ini hamba-hamba Allah yang kalau masalah dunia ini semangatnya luar biasa ya. Ya Allah saya pengen mobil, tapi ternyata Allah belum kasih kita mobil ya. Itu bukan berarti Allah belum mengijabah doa kita. Mobilnya berapa harganya bu? 400 juta ustazah. Oke. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nopo? Ganti ini pun alhamdulillah kita diselamatkan dari berbagai musibah.
Ya, di mana totalnya kalau di total mencapai 2 M. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan untuk kita suami yang soli, yang awalnya mboten purun, dereng purun sholat jamaah teng masjid. Ya, alhamdulillah Allah kasih suami kita hidayah mau sholat di masjid. Itu harganya lebih dari 1 M, Bu. Ya, jadi semua doa-doa kita itu diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah tahu ada kebaikan di dalamnya. Ustazah, kalau saya sudah berdoa tapi belum diijabah sama Allah, gimana tuh? Allah simpankan apa yang kita selama ini berdoa kepada Allah di akhirat nanti. Tapi yang jelas ibu-ibu, kita harus yakin kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya punya cerita. Ceritanya begini. Ada seorang dokter loh ya. Masya Allah, Bu. Dokter ini ya, beliau bersama suaminya sudah menikah, Masya Allah, menikah tapi lama nggak dikaruniai anak sama Allah. Ya, sampai akhirnya beliau ikhtiar, promil. Ya, namanya pengen punya anak itu segala cara ditempuh, Bu. Ya, promil sudah, macam-macam sudah, tapi ternyata belum Allah kasih. Akhirnya, Bu, endingnya Allah berikan petunjuk umroh. Dokter ini umroh. Minta sama Allah di multazam. Tahu multazam ibu-ibu? Ya Allah, di hari yang baik ini, di tempat yang mulia ini, saya berdoa kepada Engkau, mudahkanlah kita semuanya untuk bisa kembali ke sana. Amin. Yang belum pernah ke Baitullah, semoga Allah mudahkan untuk ke Baitullah. Amin. Nanti insya Allah kita saling mendoakan di ibu-ibu. Siapa yang duluan ke sana, kita saling mendoakan ya. Multazam itu adalah tempat bagian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Niko asmanipun multazam. Panjenengan kalau pas umroh biasanya lewat Hajar Aswad. Ya, ketika di Hajar Aswad kita akan berkata Bismillah, Allahu Akbar. Sambil apa? Sambil angkat tangan kita. Kalau bisa nempel, alhamdulillah. Kalau mboten saged nempel, kita acungkan tangan kita, kita angkat tangan kita, Bismillahi Allahu Akbar. Langsung ibu-ibu, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk kita berdoa di situ. Kenapa? Karena kita tepat setelah kita membaca Bismillah Allahu Akbar, maka kita tepat sedang berada di multazam. Barang siapa yang berdoa di multazam dengan penuh keyakinan, maka Allah pasti ijabah doanya. Nah, jadi pesan saya ya ibu-ibu, insya Allah nanti kalau pas ada jamaah, ya semoga semuanya bisa rombongan, nyewa pesawat, insya Allah. Nanti saling mengingatkan, ingat ya pesannya Ustazah Azizah waktu itu, ya doa di multazam. Dan Masya Allah sepulangnya dari umroh dokter ini ibu-ibu, Masya Allah, Allah karuniakan anak-anak, Masya Allah. Mustajab napa mboten? Mustajab. Terkadang kita itu diminta untuk berikhtiar. Sudah ikhtiar A, ikhtiar B, ikhtiar C, sudah kita lakukan, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla belum kabulkan, maka kita boleh untuk berdoa di tempat yang mustajab. Mana tempat yang mustajab? Di antaranya adalah multazam. Gitu ya, Masya Allah. Jadi itu yakin banget. Umar bin Khattab nikah sahabatnya Rasulullah SAW. Dulu tuh berdoa sama Allah. Ya Allah, hamba memohon, kata Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyik. Kata Umar, ya Allah, saya minta syahid, katanya Umar, kesyahidan di jalanmu. Dan saya minta agar meninggal di kota nabimu. Umar bilang begitu. Putranipun Umar, putrinya namanya Hafsah, yang menjadi istrinya Rasulullah. Ibunda Hafsah berkata kepada ayahanda tercintanya, wahai ayahanda, bagaimana engkau berdoa minta syahid tapi diwafatkan di kota nabimu di Madinah? Padahal selama ini yang namanya peperangan itu ada di mana ibu-ibu? Di luar kota Madinah. Ya. Jadi kan syahid itu kan orang yang meninggal dunia dalam peperangan. Lah peperangan selama ini wonten teng Jawi atau di luar kota Madinah. Umar mintanya diwafatkan di kota Madinah dalam keadaan syahid. Ya. Kata Hafsah,
itu di luar logika manusia gitu ya. Gimana mau syahid tapi mintanya di dalam kota Madinah. Umar tetap berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabili waj'al mauti fi biladi nabiyik. Ya Allah, berikan kepadaku kesyahidan dan meninggal di dalam kota nabimu. Endingnya apa, Bu? Akhir hayatnya Umar bagaimana wafatnya? Beliau lagi jadi imam sholat. Masya Allah. Teng pun di imam sholatnya pun teng Masjid Nabawi. Umar lagi sholat, tiba-tiba dari belakang ada yang nusuk Umar. Umar meninggal dalam keadaan syahid karena orang lagi sholat, lagi jadi imam. Ya, syahid di mana meninggalnya? Di kota Nabi. Allah ijabah doa ini pun Allah ijabah. Ya, jadi di antara doa kita ibu-ibu yang perlu kita minta sama Allah, ya Allah, wafatkanlah hamba di kota nabimu di Madinah. Ibu-ibu ndak usah berkecil hati. Ustazah, orang saya seumur hidup belum pernah ke sana, kepiye? Kok saya minta meninggal di sana? Bu, Allah itu zat yang maha baik. Kami juga pernah membawa salah satu jamaah umroh yang sudah opnam bolak-balik di Indonesia, tapi dia tetap berdoa, ya Allah, saya pengen meninggal di kota nabimu ya Allah. Apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau? Allah mudahkan beliau untuk umroh, Bu. Jadi saya kalau ingat-ingat masa itu tuh, ya Allah, bener ya. Terkadang doa yang selalu kita panjatkan tuh endingnya tuh Allah kasih jalan gitu loh. Bapak ini ya ketika habis opnam ya daftar umroh buat anak dan buat istrinya. Ya, ibu-ibu tahu pas di pesawat ya saya menjadi saksi karena kami waktu itu membimbing. Bapak ini dalam kondisi lemah ya, Allah Azza wa Jalla selamatkan dari para petugas masuk ke dalam pesawat. Ada lagi jamaah satunya yang lagi sakit, akhirnya nggak bisa naik pesawat, nggak bisa umroh karena tekanan darahnya tinggi. Ya, ibu-ibu tahu, bapak ini yang selalu berdoa pengen diwafatkan di kota Nabi, Allah sampaikan ke kota Nabi, Allah sampaikan ke Madinah. Ya, tepat di hari Jumat, saya masih ingat, tepat di hari Jumat. Ya, dalam kondisi bapak ini ya masih berada di kota Nabi, Allah wafatkan beliau. Di mana ibu-ibu Allah wafatkannya? Di kota Nabi. Allah ijabah doa beliau? Iya, Allah ijabah. Jadi yuk kita semangat berdoa sama Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kadang kita tidak percaya dengan logika kita, ya. Tapi percayalah bahwa Allah itu zat yang maha berkuasa. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ya. Jadi di antara kunci agar dikabulkannya doa kita adalah yakin. Napa, Bu? Yakin. Boten tapi tapian. Baik. Terakhir. Biar doa kita diijabah sama Allah, ibu-ibu, ini paling penting ini. Perhatikan makanan yang masuk. Makanan yang kita minum, makanan yang masuk, baju yang kita pakai, itu diperhatikan. Apakah makanan yang masuk ini selama ini adalah makanan halal? Halal itu dari zatnya maksudnya jenis makanannya halal, dan dari cara mencarinya, cara mendapatkannya. Ya, suami kita nyari rizkinya dengan cara yang apa gitu ya. Dan perhatikan pakaiannya. Ya, kenapa? Karena dulu ada seseorang berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah akan ijabah doa orang tersebut? Ya, sedangkan makanannya nggak halal, minumannya nggak halal, baju yang dipakainya nggak halal. Allah tidak akan ijabah doa orang-orang yang dia makan sesuatu yang tidak halal. Ya, jadi penghalang doa adalah ketika kita memakan makanan yang tidak halal, meminum minuman yang tidak halal, dan memakai baju yang tidak halal. Maka kita berdoa lagi sama Allah. Apa doanya? Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, maka diperbolehkan kata para ulama berdoa pakai bahasa Indonesia. Sekalipun bahasa Jawa, monggo. Artinipun apa Ustazah? Artinipun, ya Allah, saya memohon kepadamu sesuatu yang halal-halal saja, ya. Dijauhkan dari yang haram-haram. Karena itu penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita memohon kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak suatu hari kelak semoga ketika masanya kita diwafatkan oleh Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu, insyaallah itu cukup ya apa yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.